Bab 1194. Kupu-kupu pencari aura. Semua orang juga ikut mengambil sedikit akar dan mengamatinya. Ini sepertinya adalah akar dari buah petir. Orang yang mempunyai banyak pengetahuan langsung menyadari sesuatu dan melototkan mata. Buah petir. Bodoh, buah petir itu adalah sumber energi dari langit dan bumi. Pantas saja Thunder Eagle itu tidak rela untuk pergi. Dia memang adalah iblis monster elemen listrik. Jika menelan buah petir, mungkin saja dia bisa langsung menembus level 7. Namun akarnya masih ada, dan ini akarnya masih terlihat baru saja putus. Kemanakah perginya buah petir itu? Sekali perkataan ini dilontarkan, seketika seluruh tempat ini menjadi tenang. Ada banyak orang yang merubah ekspresi, dan seketika mereka menyadari kemungkinan tertentu. Monster penjaga buah petir dipancing keluar. Kumpulan monster bertempur di udara dan di dalam sini tidak ada penjagaan dari Raja Monster. Di sekeliling ini juga adalah gunung tandus. Kemanakah perginya buah petir? Jelas pasti diambil oleh salah satu orang yang ada di dalam sini. Semua orang saling melirik, dan seketika berbagai tatapan terus melihat ke kiri dan kanan. Di antara rombongan orang, Eric berekspresi seperti biasa, dia sama sekali tidak terlihat tegang. Thunder Eagle berbulu ungu itu masih saja ada. Thunder Eagle lainnya tidak berani menelan buah ini, maka buah ini pasti hanya mungkin diambil oleh kultivator saja. Kata salah satu orang. Orang ini memang pintar, kita semua bertempur nyawa di atas sana, dan dia mencari harta karun di bawah, ini sungguh tidak baik. Aku setuju dengan perkataan ini, barang ini seharusnya milik kita semua, dan bukan milik dia saja. Siapa yang ambil cepat serahkan saja. Benar, kita harus mencari tahu siapa sebenarnya orang ini, kita tidak boleh membiarkannya ambil begitu saja. Orang-orang yang berkata semuanya berekspresi tidak senang, mereka melirik semua orang dengan tatapan aneh. Eric mencibir, beberapa orang ini berkata dengan seolah benar saja, namun ini juga karena rasa iri mereka karena tidak mendapatkan buah petir. Jika mereka punya kesempatan untuk mengambilnya, mereka pasti akan tutup mulut. Orang yang mengambil buah petir tidak membunuh Thunder Eagle, logika ini memang tidak masuk akal. Mengambil keluar dan membagi rata, ini juga tidak masuk akal. Buah petir hanya ada 4 saja, semua orang di sini ada ratusan, bagaimana caranya untuk membagi rata? Jadi semua orang yang ada di sini hanya ada beberapa yang kuat saja yang marah, sisanya kultivasi yang biasa hanya melirik dari samping saja. Jelas bahwa semua orang tahu dengan maksud dan tujuan dari orang-orang ini. Orang yang paling marah semuanya adalah orang fase distraksi, karena jika benar-benar ketemu, sampai terakhir juga pasti akan jatuh pada tangan kru dan fase distraksi lainnya. Namun di saat ini tidak ada orang yang berani berkata tidak. Siapa yang berbicara, maka dia akan langsung punya kemungkinan yang paling besar. Jika semua orang ingin mencari tahu orang ini, maka aku akan membantu. Kru keluar dan melirik ke arah semua orang. Para hadirin, siapa yang telah mengambil buah petir mohon untuk menyerahkannya. Kita pasti tidak akan memperdebatkan tanggung jawabnya lagi. Namun jika berhasil terselidiki, maka ini tidak terlalu enak dilihat. Kru melirik ke arah sekeliling semua orang dan melihat tidak ada orang yang mengakuinya. Dia berkata dengan kecewa, jika semua orang tidak ingin mengakui, maka jangan salahkan aku tidak sopan. Sambil berkata, dia mengeluarkan sebuah kotak giok yang sangatlah cantik, dan setelah dibuka di dalam sana ada sebuah kupu-kupu dengan 7 warna. Kupu-kupu pencari aura, kabarnya spesies ini sudah lama kuno, ternyata sesepuh Wang masih punya spesies ajaib seperti ini. Ada orang yang mengenali spesies ini dan ekspresinya sedikit berubah. Benar, spesies ini bisa mencari tahu semua aura kultivator yang pernah datang kemari. Jadi siapa yang pernah datang kemari, sekali dicek akan langsung ketahuan. Kru melirik semua orang dan mencibir.
Sampai saat ini masih tidak ada orang yang mau berbicara. Tidak ada orang yang berbicara. Erik melirik ke arah beberapa orang fase distraksi. Dia mengalami pertempuran di bawah tanah. Dia sedikit tahu dengan kultivasi beberapa orang itu. 3 orang pertama itu semuanya adalah kultivasi fase distraksi level 3, sedangkan yang paling terakhir yang dari bawah lantai itu adalah fase distraksi level 4. Namun saat ini semua ruang di sini tidak menunjukkan fase distraksi level 4, kelas bahwa orang itu tengah menyembunyikan kultivasi. Namun terhadap kupu-kupu pencari aura ini, semua orang tetaplah diam. Mungkin mereka juga sedang bertaruh, apakah benda ini asli atau tidak. Kalau begitu aku hanya boleh menyinggung saja. Kru melambaikan tangannya, dan kupu-kupu pencari aura itu langsung terbang di lantai reruntuhan dan juga sempat berhenti. Sesepuh Wang, kami tadi mengambil akar buah petir itu, apakah akan salah dikenali olehnya? Kata salah satu orang dengan khawatir. Tidak apa-apa. Kru malah berkata dengan penuh percaya diri, kupu-kupu pencari aura ini menghisap aura pertempuran tadi. Lubang ini tadi hancur, jelas berarti tadi pernah ada pertempuran. Kalian hanya mengambil akar saja, kalian tidak akan ditunjuk olehnya. Beberapa orang ini barulah lega. Dan setelah kupu-kupu itu terbang sejenak, dia lalu terbang balik ke tangan kru. Kalau begitu mari kita lihat, siapa yang sebenarnya mengambil buah petirnya. Setelah melirik semua orang, kru tersenyum dan kupu-kupunya terbang lagi. Dia melambaikan sayapnya dan terbang ke arah seorang pak tua yang berbaju abu-abu. Orang itu langsung berubah ekspresi. Ini, bagaimana mungkin, ini pasti ada kesalahan. Semua orang terlihat meledek. Orang ini tadi berteriak paling kencang, namun tidak disangka bahwa dia adalah orang pertama yang dikenali. Kupu-kupu ini tidak akan salah. Kru mencibir. Kupu-kupunya terus terbang dan jatuh di badan 2 orang lainnya. Kedua orang ini terlihat seperti saudara kandung, ekspresi mereka juga berubah. Setelah itu, kupu-kupu itu terus saja terbang dan mengarah ke arah Erik. Semua orang kaget. Karena para fase distraksi bertindak elegan dan berdiri satu sisi dengan satu levelnya. Dan posisi keberadaan Erik semuanya adalah fase keilahian saja. Jangan-jangan ada kultivator fase keilahian Aing pernah datang ke dalam goa. Ketika berada di dalam goa, mereka semua bisa saling merasakan kultivasi, dan yang terakhir mengambil 3 buah petir itu punya aura khusus di luarnya. Tidak ada orang yang mengetahui apa kultivasinya. Jika benar adalah fase keilahian yang mendapatkan keuntungan, maka mereka sungguh memalukan sekali. Dan kupu-kupu ini terbang di antara orang-orang dan terbang ke sana kemari. Dia datang ke sekitar Erik. John merubah ekspresinya. Jangan-jangan Erik punya nyali seperti begini. Tatapan kru juga bersinar. Sebelumnya Erik membunuh Thunder Eagle. Meskipun sudah terluka parah, namun dengan fase keilahian sudah membunuhnya membuktikan bahwa Erik bukanlah orang biasa. Tuan Zeng awalnya kaget, namun terakhir senang. Jika Erik benar-benar punya nyali untuk mengambil buah petirnya, maka para kultivator fase distraksi ini tidak akan melepaskannya, dia pasti akan mati. Ketika melihat kupu-kupunya berada di sekitar Erik, semua orang mempunyai pemikiran masing-masing. Namun kupu-kupunya malah masih terbang saja di sekitar Erik dan lalu terbang menjauh, dan terjatuh di badan salah satu orang. Ini tidak mungkin. Ekspresi Tuan Zeng pucat, dia melototkan matanya, dia menunjuk ke arah kupu-kupu. Dia melihat tatapan orang yang tidak bersahabat dan berusaha untuk menjelaskan, aku benar-benar tidak melakukannya, aku tidak tahu di sini ada buah petir. Erik sedikit lega. Tadi dia berada di dalam goa dan menggunakan energi abadi saja untuk menggunakan teknik penyembunyian. Dia menekan auranya hingga maksimal. Meskipun energi abadi banyak terbuang, namun kehati-hatiannya berguna. Namun siapa yang menyangka bahwa kru punya barang seperti begini? Iya atau tidak, bukan kamu yang bisa mengatakannya, kupu-kupunya yang akan menilainya.
Kru mencibir dan kupu-kupu itu terbang kembali ke tangannya dan disimpannya kembali ke dalam kotak giok. Ketika melihat adegan ini, tatapan Erik sedikit berubah. Kalian semua bilang saja, buah petir ini ada di tempat siapa? Kru melirik semua orang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.